Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas pemberian Allah, nikmat Allah, karunia Allah berupa kesehatan, kewarasan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari, baik yang bernuansa ibadah maupun yang ma'isyah, dalam keadaan aman, lancar, terkendali. Dan pada kesempatan ini saya akan mencoba kembali untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat atau di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana banyak sekali yang kita lihat, yang kita jumpai, namun kita tidak paham apa yang itu substansinya. Kalau orang Jawa jelundrungnya, hanya yang lagi ngetren, booming ya, virus corona. Padahal itu nama baru, karena ada asal muasalnya itu dari Wuhan, Cina, terus dikasih nama COVID-19 karena muncul di tahun 2019 akhir. Padahal hal-hal semacam ini sudah pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, dengan tentunya nama-nama yang berbeda. Namun di dalam bahasa Arab atau bahasa hadis itu namanya ta'un, atau dalam bahasa lazimnya itu wabah. Kalau di dalam bahasa Jawa namanya pagebluk. Aneh ya, tapi ya itulah nama. Untuk itu kita coba untuk memahami dari sisi yang lain, itu kan sisi-sisi ilmiahnya ya, dari sisi yang lain, yaitu karena kita sebagai peruqyah ya tentunya dengan ilmu ruqyah. Sebetulnya fenomena-fenomena yang terjadi itu kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, itu dengan cara memahaminya dari sudut pandang ruqyah. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan kemarin ya, bab tentang ain. Nah, bab yang ini atau yang kedua ini judulnya adalah bagaimana ain dan hasad bisa berpengaruh buruk. Jadi bagaimana kok bisa gitu, ain dan hasad itu berpengaruh buruk. Ini yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Fathul Bari, ini syarah hadis Imam Bukhari ya, Ibnu Hajar menjelaskan, tabiat manusia itu berbeda-beda. Kadangkala dari mata pelontar ain ada racun yang sampai ke tubuh orang yang terkena ain. Dikutip dari sebagian orang yang memiliki kemampuan ain, dia mengatakan, jika saya melihat sesuatu yang membuat saya kagum, saya merasakan ada hawa panas yang keluar dari mata saya. Wah, ini kata si orang yang memiliki kemampuan pelempar ain. Jadi kalau melihat ada yang dikaguminya, itu di matanya itu terasa panas. Ada juga kisah lain yang mirip dengan kisah di atas, yaitu ada seorang wanita yang sedang haid. Jika dia memegang bejana itu sejenis mangkok atau baskom lah, bejana yang ada susunya, maka susu di bejana itu menjadi rusak. Namun jika dia memegangnya dalam keadaan suci, susu di bejana tersebut tidak rusak. Demikian juga ketika si wanita itu masuk ke sebuah taman, maka banyak tanaman yang menjadi rusak, padahal si wanita tersebut tidak menyentuhnya. Oleh karena itu, benarlah
Kadangkala ada orang yang memandang ke mata orang yang sedang sakit mata, lalu mata orang yang memandang itu menjadi pedih. Ada orang yang menguap, lalu dengan kehadirannya di suatu tempat orang lain ikut menguap. Nah, ini aneh ya, tapi ya, nyata gitu. Jadi ada orang menguap, yang lainnya ikut menguap juga tanpa disadari, tanpa dikomando menguap berjamaah. Al-Maziri berkata, sebagian fisikawan mengira bahwa orang yang melemparkan ain itu muncul dari matanya satu kekuatan beracun yang menimpa sasarannya, sehingga sasaran yang terkena ain itu pun binasa. Keadaan tersebut seperti halnya racun dari pandangan ular. Orang yang berjalan di jalan Ahlus Sunnah berpendapat bahwa ain itu hanya bisa membahayakan ketika orang yang memiliki ain itu memandang dengan pandangan biasa kepada orang lain yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk terjadinya dzarur. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ain ini berpengaruh melalui jiwa yang buruk. Hal itu seperti ular yang akan mengeluarkan racunnya ketika dia menggigit dan melontarkan. Racun itu terbentuk melalui kemarahan dan keburukan. Lalu terjadilah proses pembentukan racun di dalamnya dan berpengaruh pada orang yang digigit. Boleh jadi karena begitu kuatnya proses terbentuknya racun itu pada satu jenis ular tertentu, sehingga cukup melalui pandangan bisa membutakan mata dan menggugurkan kandungan. Sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang ular abtar atau ular velang. Kalau di Jawa itu ular weling, kalau tidak salah namanya ular weling. Ya, pilang itu warna merah hitam atau coklat hitam gitu. Jika yang demikian itu bisa terjadi pada ular, maka apakah hal itu tidak mungkin terjadi pada jiwa-jiwa yang buruk, yang penuh amarah lagi kedengkian, ketika dia telah terbentuk melalui kemarahan lalu muncul dan diarahkan pada orang yang didengki? Oh tentu. Maka demi Allah, betapa banyak orang yang telah terbunuh, betapa banyak perempuan yang telah gugur kandungannya, betapa banyak orang yang sehat menjadi sakit terbaring di atas kasurnya, dan dokternya pun berkata, saya tidak tahu dan tidak paham penyakit dia ini apa. Loh, dokter saja tidak tahu jenis penyakitnya apa. Maka yang biasa disebut ya penyakit non medis. Padahal itu penyakit medis. Tapi karena dokter tidak tahu, ya disebut penyakit non medis. Dokter itu benar, karena penyakit tersebut bukan termasuk sakit yang dipelajari di ilmu alam biasa. Penyakit yang semacam itu dipelajari dari ilmu jiwa dan sifat-sifatnya, tata caranya, dan mengetahui pengaruhnya pada raga dan alam, serta respon tubuh terhadapnya. Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah menjelaskan, setelah membahas panjang lebar tentang bagaimana ain bisa menimpa orang lain, kesimpulannya adalah bahwa ain bisa menimpa itu merupakan lingkup kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, atau ain itu sesuatu yang Allah ciptakan ketika memandang, atau ain itu kekuatan beracun, atau ain itu adalah bagian-bagian halus yang keluar dari mata dan lain sebagainya. Semuanya merupakan pendapat. Tidak mungkin tidak terjadi perbedaan pendapat. Lalu kita, kata Syekh Atiyah, menemukan pendapat Ibnu Abdul Bar rahimahullah bahwa pengaruh buruk ain itu betul-betul nyata terjadi, bisa diketahui oleh orang umum dan khusus. Maka tidak perlu lagi memperpanjang pembahasan tentang bagaimana cara terjadi pengaruh buruk ain. Kita juga menemukan pendapat Imam Al-Alusi rahimahullah bahwa ain itu adalah panah non materi, panah yang tidak berbentuk. Allah Subhanahu wa taala telah menyembunyikan hakikatnya dari kita. Maka ain itu termasuk hikmah dari Allah Subhanahu wa taala ketika Dia menyembunyikannya dari kita. Dengan demikian, kita tegaskan dua perkara, yaitu satu adalah kepastian adanya ain dan kepastian adanya pengaruh ain.
Hal itu sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa kesimpulan yang demikian itu adalah pendapat orang-orang yang berakal dari berbagai suku bangsa. Padahal mereka berbeda-beda agama dan keyakinannya. Mereka memastikan keberadaan ain. Mereka tidak menolak dan tidak pula mengingkarinya. Nah, kalau di suku Jawa ya, itu disebut atau dikenal namanya sawan. Sehingga kalau ada anak-anak balita yang sakit mendadak atau rewel atau apalah itu, mereka nyebutnya ini anak sawanen. Jadi masih dititik beratkan arahnya itu hanya anak-anak balita. Padahal tidak demikian. Ain ini ya bisa berlaku atau mengenai ke semua aspek. Biarpun orang yang sudah dewasa, orang tua, laki perempuan, bahkan binatang ternak, tumbuhan, kebun, sawah, bahkan rumah, kendaraan, semuanya itu akan terkena ain. Hanya mereka menyebutnya sawan, tapi hanya sebatas diarahkan atau dititik beratkan ke anak-anak balita saja. Mereka orang Jawa meyakini itu, bahwa ada penyakit yang non medis yang disebut penyakit sawan, maksudnya ya ain. Nggak tahu kalau di suku lain gitu. Mungkin di suku Bugis atau suku ya, kalau di Kalimantan saya pernah dengar itu, kalau orang yang tapi ini yang berkaitan dengan gangguan jin lah ya, itu di sana namanya keteguran. Nggak tahu keteguran itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa apa maknanya saya tidak tahu. Wah, ini keteguran, apa ya kesambet itu, tapi mereka gunakan namanya keteguran. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, mosok orang ditegur pingsan gitu kan. Ditegur itu kan ditanya atau disapa. Mosok orang disapa langsung pingsan kan ya aneh. Tapi itulah nama-nama lain dari istilah-istilah ini. Kalau di dalam ayatnya atau dalam hadisnya ini, istilah ini namanya ain. Tapi dari berbagai suku dan bangsa banyak beragam penyebutannya. Dan mereka tidak menolak dan tidak mengingkarinya. Lebih aneh lagi kalau kita perukia malah tidak paham, malah mengingkarinya, lebih bodoh lagi, lebih unik. Perukia sampai tidak mengenal atau tidak paham ain, lebih bodoh lagi. Orang awam biasa paham kok, kita yang perukia malah tidak paham. Pokoknya pukul rata, kalau ada orang sakit ya bacakan rukyah. Ya tidak begitu, kita harus paham dulu jenis penyakitnya apa, sehingga kita akan menindaklanjutinya, tindakan-tindakannya ya yang benar. Jadi kalau ain harus dicari siapa pelaku pelemparnya. Kalau masih anak balita yang kena, ya tinggal kita wawancarai, siapa tahu ini si pelempar justru adalah mamanya sendiri, ya mamanya yang dipakai untuk media terapinya itu, dengan cara tadi kemarin yang dalam hadisnya itu disuruh berwudu. Nah, bekas air wudunya itu dipakai mandi untuk si korban ini atau si pasien ini. Nah, kalau ternyata anak ini yang biasa yang muji-muji itu tantenya, ya tantenya yang dimintain untuk berwudu atau mandi sekalian, nanti airnya dipakai untuk mandi si anak ini, kan begitu. Tapi kalau kita ndak mau tahu tentang ain, pokoknya bacakan saja ayat-ayat ruqyah, ya paling reaksinya ya muntah, ngamuk, pingsan, tapi tidak tuntas ya, karena memang itu hanya reaksinya ruqyah, tapi bukan penyelesaian. Gitu. Yang kedua adalah tidak ada pengetahuan yang pasti tentang bagaimana proses terjadinya pengaruh buruk ain. Bahwa dari judul di atas itu, bagaimana ain dan hasad bisa berpengaruh buruk. Nah, ternyata penjelasan ini semuanya masih rahasia ilahi, masih misteri. Yang jelas dari pertanyaan tadi hanya jawaban iya. Apakah berpengaruh buruk ain dan hasad? Iya.
tapi cara kerjanya tidak ditahu pasti. Dan ini gaib. Sama dengan istilah-istilah pandangan mata antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu bagaikan panah iblis yang beracun. Nah, itu kan panahnya tidak kelihatan, tapi dampaknya ada gitu. Jadi jangan ditanyakan bagaimana jenis panahnya. Ya tidak perlu itu gaib kok. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.